Gusti ajeng pripun malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dinyalakan ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita buka dan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan pada kesempatan ini dengan topik unsur-unsur atau komponen-komponen pendidikan. Secara umum ada 6 ya. Ada 6 komponen pendidikan. Nanti akan kita bahas. Ada komponen tujuan, pendidik, peserta didik, alat, dan lingkungan. Kalau bicara alat pendidikan, seringkali dikaburkan dengan pemahaman bahwa alat itu ya perangkat, sarana prasarana, media. Tapi sungguhnya kalau bicara alat yang digunakan kita untuk mengedukasi, itu bukan hanya perangkat atau media yang bersifat hardware ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian muncul apa yang disebut dengan perangkat-perangkat lunas yang berupa tindakan, arahan, motivasi dari pendidik. Maka kemudian muncul alat pendidikan itu di dalamnya ya termasuk metode, termasuk media. Itu bahkan evaluasi itu juga termasuk alat untuk mendidik begitu ya. Sehingga ketika kita bicara tentang alat pendidikan, sungguhnya kita tidak semata-mata nanti bicara tentang perangkat keras atau sarpras yang berupa benda-benda atau media-media pembelajaran. Baik, yang hari ini presentasi tujuan siapa? Sudah siap? Saya, Pak. Oke, silahkan share screen. Materinya di-share ya. Jadi tolong sebelum perkuliahan sebaiknya sih H-1 ya. PowerPoint yang akan dipresentasikan sudah di-share di grup gitu. Silahkan. Muhammad Rizal. Hari ini yang presentasi absen 24 sama 44, Pak. Ya silakan. Siapapun. Orangnya ada? Enggak, Rizal, Pak. Rizal belum ada. Ya silahkan. Muhammad Rizal belum ada, Pak. Yang ada dulu. Dwi, kamu presentasi aja dulu. Rizalnya belum ada. Yang ada dulu. Iya, presentasi aja dulu yang ada. Iya, kamu presentasi dulu aja, Dwi. Yang ada dulu. Dwi ada enggak? Ada. Ya silahkan. Kamu kan ada. Kok nunggu yang tidak ada? Mau presentasi apa enggak ini, Dwi? Masih bingung. Bingung apanya? Cara itunya. Itu share screen itu di yang ada panah itu diklik itu. Ya. Presentasikan sekarang itu di situ diklik. Nah, itu bisa itu. Nah,
Silahkan pilih materinya. Mana lagi Pak? Silahkan. Pilih materimu. Memang enaknya kalau presentasi itu jangan pakai HP ya, agak susah itu. Yang enak itu pakai laptop. Ini juga malahan menjadinya. Gimana? Bisa nggak? Enggak Pak. Oke, kalau nggak bisa, disiapkan dulu. Sekarang topik pendidik aja. Topik yang kedua, orangnya ada nggak? Kamu stop dulu, Dwi. Gitu. Silahkan yang topik pendidik. Hadir Pak. Ya, silahkan, monggo Mbak. Tolong belajar ini ya, berteknologi gitu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ali Afifah dan teman saya yaitu Diana Naswa Widanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pendidik. Ya. Silakan di-share screen ya. Untuk presentasi pertama saya persilahkan kepada Diana Naswa. Mbak Diana Naswa. Mbak Diana Naswa. Ya, Al. Sebentar, ini materinya belum muncul. Oh, sebentar. Baik, yang pertama, kami akan menjelaskan tentang definisi pendidik. Arti dasar pendidik ialah orang yang mendidik. Pendidik adalah semua orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Hakikat pendidik sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Jadi kewajiban bagi seorang pendidik adalah untuk menyebarkan ilmu yang ia miliki kepada orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ali Afifah. Hakikat pendidik. Hakikat pendidik sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Macam-macam pendidik. Pertama, ada pendidik formal. Pendidik formal merupakan pendidik yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga pendidikan seperti guru, dosen, guru besar. Terus yang kedua ada pendidik informal, yaitu pendidik pertama yang memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik seperti orang tua, pemuka masyarakat. Dan yang ketiga, pendidik non-formal. Pendidik non-formal adalah pendidik yang memberikan pendidikan di luar jalur pendidikan formal, namun dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti pusat kegiatan belajar mahasiswa, lembaga kursus Alia, dalam itu dibetulkan nanti ya, bukan pusat kegiatan mahasiswa, tapi pusat kegiatan belajar masyarakat.
Oh, tujuh, Pak. Ya, dalam kurungnya itu bukan PKMB tapi PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM. Itu Iya, di Pak. desa-desa kan ada, ya. Jangan jadi mahasiswa, masyarakat. Ya nanti aja gitu, Pak. Di dalam kurungnya bukan PKMB tapi PKBM. Ya lanjut. Lembaga kursus, majelis taklim, dan lain-lain. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Diana Swa. Baik, selanjutnya ada karakteristik pendidik. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu nomor 1, komitmen terhadap profesionalis yang melekat pada dirinya, sikap dedikatif. Komitmen terhadap mutu proses hasil kerja atau produk. Yang kedua ada menguasai dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsi ilmu dalam kehidupan. Yang ketiga, mendidik dan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan berkreasi, mengatur dan memelihara hasil kreasinya supaya tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungannya. Yang keempat, mampu menjadikan dirinya sebagai model dan pusat panutan dan teladan bagi peserta didiknya. Yang kelima, mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban di masa depan. Silakan selanjutnya, Mbak Alia Afifah. Terus tanggung jawab pendidik. Yang pertama, pendidik harus menuntut peserta didik belajar. Maksudnya di sini pendidik harus memiliki kepedulian kepada peserta didik dan harus mampu mengembangkan keinginan belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik. Pendidik itu harus membina karakter yang ada pada peserta didik agar memiliki kecerdasan dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada anak didik. Pendidik itu harus memberi bimbingan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan dirinya sendiri dan mandiri sehingga ia dapat bertindak wajar. Terus yang keempat, melakukan diagnosis kesulitan belajar. Maka pendidik dengan ditemukannya diagnosis, maka pendidik dapat melakukan upaya-upaya perbaikan. Yang selanjutnya, Mbak Diana Swa. Ya. Selanjutnya ada guru sebagai pendidik. Guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini menjadi penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal, guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Silakan Mbak Alia selanjutnya. Terus kewibawaan pendidik. Dalam pendidikan, kewibawaan merupakan syarat mutlak mendidik dan membimbing Mbak, siswa selanjutnya, dalam kewibawaan pendidik. Dalam pendidikan, kewibawaan merupakan syarat mutlak mendidik dan membimbing siswa di dalam proses pendidikan akan berjalan atau terlaksana dengan baik jika didukung oleh faktor yang lainnya. Kewibawaan dan kepatuhan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain untuk menjamin adanya disiplin dalam situasi formal, yakni guru mendidik dan mengajar anak dalam kelas. Guru harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol tingkah laku siswa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang tujuan sudah siap belum? Yang tujuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tujuan sudah siap belum? Halo? Ini lagi dicoba, Pak. Bentar. Kalau nggak siap nanti saya yang tak menyampaikan. Itu dihentikan presentasinya. Nah, oke, lanjut. Yang temannya satu nggak ikut ya? Enggak, belum.
sih? Gimana sih? Bentar, Pak. Gimana ya? Kelihatan apa tidak, Pak? Ya, oke, kelihatan. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Fauzi MAG selaku pengampu mata kuliah matkul dasar teori pendidikan yang saya hormati juga para teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Baik, di sini saya mau mempresentasikan hasil PPT kelompok kami, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Yang selanjutnya, kedudukan dan fungsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu karena mengandung unsur norma yang bersifat melaksanakan tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik. Tujuan pendidikan juga bersifat abstrak, karena memuat nilai-nilai yang bersifat abstrak tidak kelihatan panca indera, tapi bisa dihayati dan dipahami oleh pemiliknya. Kemudian dilihat dari kedudukannya, tujuan pendidikan merupakan komponen yang amat vital karena semua komponen pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan. Menurut M.J. Langenfeld, tujuan pendidikan dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus, yang ketiga tujuan seketika, yang keempat tujuan sementara, yang kelima tujuan tidak lengkap, keenam tujuan perantara atau intermedier. Adapun tujuan umum pendidikan, tujuan yang pada akhirnya akan dicapai oleh pendidik terhadap peserta, yang disebut juga tujuan akhir pendidikan atau tujuan total atau tujuan lengkap. Tujuan khusus pendidikan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan khusus pendidikan, yang pertama, sifat dan bakat peserta didik, lingkungan di mana peserta didik memperoleh pengalaman, tujuan kemasyarakatan peserta didik, kesanggupan peserta didik, dan tugas lembaga pendidikan. Kemudian tujuan seketika atau insidental, yaitu tujuan yang hanya berlaku sementara saja, sehingga kalau sudah tercapai tujuannya, maka tujuan akan ditinggalkan.
Selanjutnya, tujuan tidak lengkap, yaitu tujuan yang mempunyai hubungan dengan aspek kepribadian manusia sebagai fungsi kerohanian pada bidang etika, keagamaan, estetika, dan sikap sosial dari orang tua. Kemudian tujuan yang hanya meliputi sebagian kehidupan manusia, misal sebagai biologi saja. Tujuan perantara atau intermedier, yaitu tujuan yang hampir sama dengan tujuan sementara akan tetapi khusus mengenai pelaksanaan teknis dari tugas-tugas belajar. Kemudian rumusan tujuan pendidikan menurut para ahli. Menurut Crow, tujuan pendidikan yaitu mendorong anak didik Crow and Crow. Itu ada spasinya itu. Crow and itu maksudnya Crow dan Crow itu kan nama orang kakak beradik itu. Pak. Namanya panjang, cuma kalau dalam tulisan ilmiah biasanya diambil nama keluarganya. Tradisi orang barat kan the family name. Orang tuanya Crow, jadi Crow and Crow. Menurut Crow and Crow, tujuan pendidikan yaitu mendorong anak didik untuk berpikir secara efektif, jernih, dan objektif di dalam suasana yang bagaimanapun. Menurut M.J. Leijeveld, tujuan pendidikan yaitu terwujud nyaman usia dewasa. Menurut Socrates, tujuan pendidikan yaitu mengenali dirinya sendiri supaya dapat hidup dengan jiwa yang sehat, susila, dan bahagia. Ia dikenal dengan kenalilah dirimu. Menurut Plato, tujuan pendidikan yaitu mencapai keadilan di dalam negara dengan pimpinan seorang raja yang bijaksana. Menurut Kohenstam, tujuan pendidikan yaitu menolong manusia yang sedang berkembang supaya dapat memperoleh perdamaian batin yang sedalam-dalamnya tanpa menjadi beban orang lain. Menurut Jonas Cohen, tujuan pendidikan yaitu membentuk anak didik supaya menjadi anggota masyarakat yang berdiri sendiri atau mandiri dalam masyarakat. Menurut Paul Eberlin, tujuan pendidikan yaitu membentuk anak didik memiliki kecakapan batin agar bisa memenuhi kewajiban, tugas hidupnya, dan tujuan hidupnya. Menurut Johan Dewey, tujuan pendidikan yaitu usaha atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan lain yang lebih tinggi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu mencapai kesempurnaan kehidupan pada anak. Menurut Sikun pribadi, tujuan pendidikan yaitu terbentuknya psikohigienik dan tanggung jawab pada diri anak didik. Menurut Noto Nagoro, yaitu tercapainya kebahagiaan sempurna, yakni dicapainya kepuasan sepuas-puasnya yang tidak menimbulkan keinginan lagi dan bersifat kekal abadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan. Ya, silakan teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan atau komentar, tanggapan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara Karimah. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1 tentang saya tanya bagaimana
bagaimana upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Upaya. Oke. Dua siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Winda Wahyu Septiana. Saya ingin bertanya ke kelompok 1, bagaimana cara pendidik mengimplementasikan peserta didik sebagai subjek dan objek. Bagaimana cara pendidik mengimplementasikan peserta didik sebagai subjek dan objek? Baik. Silakan yang lain. Didik itu untuk kelompok 2 mungkin. Ya, kelompok 2 itu. Ya, kelompok 2, maaf. Silakan. Yang lain. Yang lain? Pak, izin bertanya Ya, silakan. mengenai yang terakhir dijelaskan tadi, yaitu tolong berikan contoh mengenai tujuan seketika atau insidental, Pak. Kepada kelompok Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Baik. Yang lain? Saya, Pak. Izin bertanya lagi. Saya, Pak. Ya, silakan. Itu kan ada tujuan umum. Nah, pertanyaan saya, gimana itu apa sih tujuan lengkap? Tujuan totalnya itu gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi, siapa? Mar'atus Solihah? Saya, Pak Martus Solia, izin bertanya. Untuk kelompok 1, jelaskan cara yang dapat dilakukan agar menjadi pendidik yang profesionalitas. Terima kasih. Pada kelompok 2 ini. Baik. Satu lagi kalau ada? Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Antika. Ya. Untuk kelompok 2, apa sajakah tantangan untuk pendidik pada masa sekarang? Ya, cukup. Silakan ditanggapi. Menanggapinya nggak harus urut ya. Bebas. Mana dulu yang bisa ditanggapi, tanggapi. Silakan. Monggo, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan ditanggapi, Mbak. Ayo, Mbak. Mas, Mbak ya. Jangan lama-lama, ayo. Kelompok mana dulu? Saya, Pak, kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan Ya. dari Mbak Antika. Videonya dinyalakan. Iya. Dinyalakan videonya. Sebentar, Pak.
Ayo guys, jangan lama-lama. Ini yang presentasi pada kemana ya? Yang presentasi pada di mana ini? Kok nggak ada komentar sama sekali? Ayo segera. Mungkin lagi persiapan, Pak. Oh, nggak usah harus persiapan. Tanggapi aja semampu yang Anda punya pemahaman. Kan sudah belajar kemarin. Nggak harus browsing. Saya minta ke depan, jangan begini ya. Pokoknya apa yang ditanya, tanggapi semampumu. Nanti ada klarifikasi dari saya. Ini Anda sedang belajar. Nggak usah berpikir jawabannya harus benar ya. Nanti ada klarifikasi dari dosen, kalau keliru ya. Tenang saja. Pokoknya Anda pelajari, ketika ada pertanyaan, tanggapi semampu Anda. Monggo, Mbak, jangan lama-lama. Ini jam harus berjalan. Pertanyaannya banyak ini. Ayo kelompok 1. Baik, mau ditanggapi apa enggak ini? Ayo kelompok 1, 2, mana? Ya, Pak. Saya Saya, tanggapi. Pak. Kalau enggak akan Yaudah, Mas ditanggapi, Afif dulu. kalau enggak akan ditanggapi, dosen yang menanggapi, jangan khawatir. Ditanggapi enggak? Saya tanggapi, Pak. Tapi karena tadi pertanyaannya acak, Pak. Kan tadi pertanyaannya acak, Pak. Acak enggak apa-apa, jawab acak. Tapi Anda, Oh, iya, Pak. tapi Anda harus disiplin, Mas. Presentasi kok masuknya lambat. Anda kan presenter. Iya, maaf. Iya. Jangan begitu, gitu ya. Anda yang temannya lagi presentasi baru join itu. Padahal kelompok Anda harusnya pertama tadi. Silakan, Mas, ditanggapi. Oh, iya, Pak. Untuk masalah pertanyaan dari... Gini loh, Mas, jawab itu nggak harus urut. Mana yang bisa dulu, bisa 2 pertanyaan dijawab Iya. 1, kalau ada kaitan kan mungkin. Contoh misalnya ini ya, yang tujuan kan ada beberapa, jadi 1 dijawab, ya. Jadi nggak butuh banyak. Iya, Pak. pertanyaan. Jawaban dari soal apa sih? Apa tujuan lengkap dalam peserta didik? Tujuannya adalah tujuannya untuk menjadikan peserta didik lebih mandiri yang pertama, dan bisa memecahkan masalahnya dengan benar. Mungkin itu yang pertama. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan di masa sekarang? Karena sekarang masih daring, Mas, mungkin kita harus... Itu kelompok 2 ya kayaknya. Anda fokus pada pertanyaan kelompok Anda, jangan ke kelompok lain. Anda itu topiknya adalah tujuan, Mas. Atau jangan-jangan kamu nggak bikin ini ya, tugasnya ya? Hanya cantum nama Bikin, aja Pak. ya? Kamu itu kelompok tujuan, bukan kelompok pendidik, Mas. Itu biar nanti kelompok pendidik dijawab kelompok lain.
Iya, Pak. Kamu itu tujuan itu pertanyaan Fatima, pertanyaannya si Vina, pertanyaannya Maulana, ya. Ada 3 itu kalau nggak Iya, salah. Pak. Ya. Jangan kemana-mana. Pertanyaan tentang tantangan pendidik masa sekarang itu nanti kelompok 2. Iya, Pak. Nah, nanti kalau kelompok 2 sudah beri tanggapan, kamu mau nambahkan, boleh. Ya, tapi biarlah kelompok 2 menyiapkan dulu. Iya, Pak. Silakan yang lain kalau ada. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Dwi. Tadi pertanyaan contoh tujuan seketika. Contohnya anak-anak dibiasakan makan tidak sambil jalan atau berdiri karena tidak sesuai dengan etika makan kayak gitu, Pak. Jadinya kalau bisa makan sambil duduk. Lanjut. Makna insidentalnya di mana? Gimana, Pak? Contoh itu makna insidentalnya di bagian mana? Biar penanyanya jelas. Ketika ada anak makan, kok berdiri, terus disuruh duduk. Kan supaya anak itu tahu etika sopan santun tentang pendidikan. Ya, insidentalnya kan begini. Kita kan nggak pernah bisa memprediksi bahwa anak itu makannya mau duduk apa berdiri. Tiba-tiba kita menemukan anak kok bawa piring atau makan tiba-tiba berdiri. Terus kita, ayo duduk, kan begitu kan? Anjuran duduk itu adalah arah kita untuk membuat anak makan sesuai dengan akhlak yang baik, begitu. Atau tujuan yang baik. Tentu tidak ada pendidikan yang men-setting akan menemukan seperti itu, gitu loh. Tapi pada kenyataannya tiba-tiba muncul, ya kan? Ada anak yang tiba-tiba bermain, tapi tidak mengindahkan teguran, peringatan ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini insidental. Insidental itu sesaat muncul tiba-tiba. Ada tindakan, kemudian ada pembetulan. Itu adalah arah dari sesuatu yang bersifat seketika. Tidak ada desainnya pada mulainya, tapi muncul, begitu loh. Ya, itu seketika. Silakan dilanjut. Saya, Pak, ingin menjawab pertanyaan. Yuk. Bagaimana cara agar bisa menjadi pendidik yang profesionalitas? Dengan cara pendidik itu harus memiliki keterampilan bertanya, memiliki pendekatan dan metode pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, dan memiliki keterampilan untuk memberi penguatan. Sudah, Pak. Oke, lanjut. Masih banyak. Saya, Pak, Ya. menjawab pertanyaan bagaimana cara pendidik mengimplementasikan peserta didik sebagai objek dan subjek.
yaitu dengan cara bersama-sama mengisi kegiatan belajar, aktif dan kreatif. Di sini dibutuhkan partisipasi aktif di kelas, bekerja keras dan mampu menghargainya. Saling menghargai antar teman dan kemandirian akademis. Lalu menjawab tantangan pendidik di masa sekarang. Yang pertama, keterbatasan untuk meningkatkan kapasitas seperti peluang mendapatkan pelatihan dan beasiswa. Yang kedua, tantangan penguasaan media digital. Yang ketiga, tantangan sosiokultural terkait adanya siswa yang beragam kulturnya. Sekian, Pak. Silakan dilanjut, masih ada nggak? Kayaknya kalau pertanyaan untuk kelompok 2 sudah terjawab semua, Pak. Udah 3. Ya, baik. Ya kalau dianggap sudah semuanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau menjawabnya kok dengan jawaban singkat-singkat begitu kan kayak Anda nggak belajar gitu ya. Baik, saya tambahi. Dari tantangan pendidik masa sekarang. Kalau bicara tantangan, itu tentu bicara bicara sesuatu yang datang dari luar. Mas Maulana itu orang yang bugil, jangan suruh nonton di laptop, Mas. Pak Saru itu, ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, suruh pakai baju, nggak apa-apa ikut kuliah, tapi jangan bugil begitu. Kasihan yang cewek ngelihat tubuh nggak pakai baju, ya. Itu kerekam ini ya, jadi nanti kalau dilihat kan nggak enak. Jadi kalau bicara tantangan itu sesuatu yang pasti terjadi ya di era sekarang, datang dari luar, masuk ke kita. Ya, kalau bicara tantangan dari luar tentu akan bicara dinamika yang mengitari dunia kita ini. Yang paling terasa hari ini adalah tantangan terkait dengan globalisasi. Globalisasi di dalamnya ada teknologi, ada ekonomi, ada politik global, ada dinamika-dinamika yang kemudian menuntut guru harus lebih kreatif, inovatif, dan juga bermoral, ya, kreatif, inovatif, kritis, ya. Maka UNESCO menetapkan ada 4 visi pendidikan di abad 21. Yang pertama adalah critical thinking. Jadi ada 4C ya. Jadi berpikir kritis. Jadi guru pendidik dalam konteks ini juga perlu menguatkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan berpikir yang menyalah-nyalahkan orang, tidak. Tapi berpikir kritis adalah yang selalu gelisah dengan sesuatu sehingga ada pemikiran untuk mencari solusi. Ya. Pemikiran kritis bukan pemikiran yang serba mau menyalahkan dan mau benar sendiri. Tapi berpikir kritis adalah berpikir yang selalu menangkap bahwa ada sesuatu yang harus disempurnakan. Ada sesuatu yang harus dibetulkan. Ada sesuatu yang harus diperbaharui, itu berpikir kritis. Ada sense of curiosity.
rasa ingin tahu atas segala sesuatu. Yang kedua adalah communication, C yang kedua. Pendidikan abad 21 mengarahkan kita untuk memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Komunikasi itu ada dua kalau menurut saya. Satu, verbal, dan yang kedua adalah psikologi dan sosial. Komunikasi verbal berarti bahasa. Ya kan? Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa itu bicara terkait dengan kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa yang tepat. Ya. Yang tepat itu berarti kalau kita komunikasi global ya memakai bahasa global. Kalau komunikasi internasional ya pakai bahasa internasional. Maka guru pun hari ini dituntut untuk menguasai bahasa internasional gitu loh. Yang kedua, komunikasi psikologi dan sosial. Komunikasi psikologi dan sosial lebih kepada orang berkomunikasi di samping menguasai bahasa verbal, juga menguasai rasa, empati, ya, mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar, sehingga tidak menyakiti orang, sehingga membuat orang yang komunikasi dengan kita merasa nyaman. Pesan kita sampai karena sesuai dengan kebutuhan. Hari ini banyak orang yang berkomunikasi hanya mengandalkan kepada komunikasi verbal. Seolah-olah kalau sudah menguasai bahasa, selesailah urusan. Tidak. Tidak sedikit orang yang bahasanya lancar tetapi nyelekit. Membuat orang sakit hati, membuat orang dendam, membuat orang justru malah antipati. Karena tidak memenuhi unsur yang kedua, komunikasi psikologis dan sosial. Kemudian C yang ketiga adalah creativity atau kreatif, ya, kreatif. Ya, jadi critical thinking, communication, kreatif, ya kan? Kreatif. Tantangan pendidik di masa sekarang ini dalam hal kreativitas. Guru dituntut menemukan karya-karya baru, berkreasi, menemukan metode ngajar yang sesuai, menciptakan media pembelajaran yang sesuai, ya, menciptakan lembaga pendidikan yang tepat, mengajar PAI dengan baik, ya, ini kreatif. Yang keempat adalah kolaboratif, C yang keempat. Pendidikan harus melahirkan orang-orang yang mau berkolaborasi. Bukan sekedar bekerja sama, tetapi mau bersatu dalam kepentingan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Itulah kolaborasi. Kolaborasi berarti masing-masing keunggulan kita menyatu. A, B, C, D punya keunggulan A, B, C, D. Menyatu, berkolaborasi. Ya. Inilah beberapa hal yang saya kira penting untuk menjawab seperti apa sih tantangan pendidik di masa sekarang. Ya, jawabannya itu ya. Kita punya banyak tantangan dari luar seiring dengan perkembangan globalisasi. Kemajuan teknologi informasi mendorong kita untuk cerdas, arif, bijaksana dalam memanfaatkan teknologi gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan yang perlu saya dalami terkait dengan bagaimana caranya untuk menjadi pendidik profesional. Kata profesional di dalamnya ada kata profes atau profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan dengan dasar kemampuan dan keahlian yang diperoleh dari pendidikan dan mendapatkan bayaran, itu profesi. Jadi orang yang memiliki profesi tertentu berarti dia ahlinya itu diperoleh karena dia menempuh pendidikan tertentu, kemudian dibayar.
Sehingga di dalamnya menuntut adanya keahlian. Sehingga kalau kita ingin menjadi pendidik yang profesional, berarti pendidik yang betul-betul memiliki keahlian, mumpuni, ya kan? Pendidik yang betul-betul kompeten. Ya, untuk menjadi profesional, saya punya rumusan ada 4. 1, well educated, terdidik dengan baik atau mendapat pendidikan yang baik. Jadi guru untuk menjadi profesional harus mendapat pendidikan yang baik. Yang kedua adalah well trained, terlatih dengan baik atau mendapatkan pelatihan, dilatih yang baik, mendapat pelatihan yang baik. Karena pendidikan itu lebih mengarah kepada nilai, sedangkan pelatihan lebih kepada keterampilan, skill. Skillnya lebih skill praktis. Orang terdidik kalau nggak punya skill, maka dia nggak akan mampu mentransformasikan apa yang dia miliki dengan cepat dan tepat kepada orang lain. Yang ketiga adalah well managed, terkelola dengan baik, terorganisir. Pendidik agar profesional itu perlu diorganisir. Maka ada namanya organisasi profesi. Ada PGRI, ada PGSI, ada IGTKI, ada Himpaudi, ada IGRA, ada macam-macam ya, organisasi profesi guru. Ada khusus organisasi guru honorer, ada organisasi, macam-macam lah pokoknya di Indonesia ini. Itu dalam rangka apa? Terorganisir, well managed. Kemudian yang keempat adalah well paid. Guru agar profesional harus bayarannya baik, gitu loh. Ini yang sampai hari ini menjadi problem serius ini. Nggak akan pernah terjadi guru ngajar dengan baik kalau perutnya lapar. Paham nggak Anda? Ini penting. Paham. Ya. Jadi gaji honor ya, itu harus baik. Maka kalau di Indonesia masih menghadapi masalah pendidikan, salah satunya problem ada di guru. Problem di guru itu semuanya ada, pendidikannya, pelatihannya, dan yang paling gampang diukur adalah pendapatannya. Indonesia ini antara guru PNS dengan non-PNS lebih banyak guru non-PNS. Guru non-PNS masih banyak yang mendapatkan gaji 400, 500, di bawah 1 juta lah begitu, 1 bulan. Padahal UMK, upah minimum kabupaten, atau UMP, upah minimum provinsi, kalau di Jawa Tengah misalnya, itu kalau nggak salah paling rendah itu, mana ya, Kabupaten Banjarnegara kalau nggak salah. Itu hampir 2 juta. Itu UMK ya. Kalau Banyumas sudah di atas 2.100.000 atau 2.200.000. Cilacap lebih tinggi karena kawasan industri ya. Itu masih banyak guru yang sebulan 300.000, 400. Bahkan ada yang kadang berbulan-bulan nggak bayaran. Ini problem serius kalau Anda tanya cara menjadi profesional. Kalau ininya belum selesai, ya susah mendapatkan guru profesional. Makanya kalau bicara pendidikan, pelatihan, itu kesejahteraan batin dan kesejahteraan yang menguatkan kepada kenyamanan, ketenangan batiniah, sedangkan honor adalah berhubungan dengan kesejahteraan materi. Tapi kesejahteraan materi akan berhubungan dengan kesejahteraan batin, ketenangan bekerja, ya, kenyamanan bekerja. Makanya antara kesejahteraan batin dan kesejahteraan material, dua-duanya harus saling terpenuhi. Banyak pendidikan, banyak pelatihan, diklat di mana-mana, tetapi honornya nggak memadai, apa ada guru ngajarnya nyaman? Nggak akan. Ya, ini kalau Anda tanya tantangan sekaligus bagaimana menjadi pendidik profesional,
Itu di situ petanya ya. Tapi tentu ini tidak bisa jadi ukuran semata-mata karena uang ya. Karena untuk mendapatkan uang itu tidak hanya melalui ngajar. Tidak sedikit guru-guru kita yang honorer, bayaran dari sekolah sedikit, tapi dia kreatif, bekerja di sektor lain, sambil ngajar dan sambil mencari sumber lain juga hidupnya bisa baik. Jadi kita harus punya filosofi, ya ada gini istilah, uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Ya kan? Ini kan nggak boleh dibalik. Kalau segalanya membutuhkan uang, semuanya harus dihargai uang, kadangkala ya hidup nggak nyaman juga. Tetapi jangan sampai mengesampingkan dimensi uang, karena memang uang nggak segala-galanya, tetapi banyak hal yang harus dipenuhi dengan kita punya uang. Oke ya? Kalau bicara bagaimana mengupayakan atau upaya untuk mencapai tujuan, tentu makanya tadi ada Langvel itu kan punya konsep tujuan itu bertahap. Ya, tidak bisa mencapai goal final ya atau akhir tujuan atau final goal itu sekali jalan, nggak bisa, bertahap. Ada tahapannya. Untuk mencapai tujuan nasional itu melalui berbagai upaya. Maka dalam teori pendidikan, tujuan pendidikan itu bersifat hierarkis, tolong dicatat. Hierarkis itu tahapan, struktur. Jadi ada tahapannya. Oh, untuk mencapai dewasa melalui bayi dulu, kanak-kanak, remaja, dewasa, kan gitu kan, ada tahapannya. Masing-masing tahapan itu punya tujuan. Itulah yang disebut dengan tujuan antara. Nah, gitu kan. Tujuan antara atau intermediate, bukan intermediate, atau apa namanya? Ini penghubung ya. Atau tujuan antara, tujuan yang mengantarkan dari A ke B ke C ke D gitu. Untuk mencapai Z itu melalui A, B, C, D. Nah, gitu kan. Kalau itu dianggap sebagai urutan. Tetapi bisa nggak Pak? Zigzag bisa. Dari A kembali ke C, kembali ke B, B ke E, D, dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Tetapi pada prinsipnya tidak ada tujuan yang bisa dicapai tanpa melalui proses yang bertahap. Anda mempelajari materi dasar teori pendidikan kan juga sedikit demi sedikit. Tadarruj, bertahap. Tidak jumlatan wahidatan, tidak sekaligus brek begitu ya. Maka upaya yang dilakukan adalah setiap tahapan itu harus sukses. Karena tahapan A akan mempengaruhi tahapan B. Tahapan B akan mempengaruhi C, begitupun seterusnya. Maka begitu Anda gagal pada setiap tahapan, kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap kegagalan berikutnya. Itu, makanya pendidikan itu kan, Anda belajar kan ada bab, ada subbab. Ya, subbab itu membentuk satu kesatuan. Bab membentuk satu mata ajar. Contoh Anda belajar kitab fikih, misalnya Safinah lah ya. Di dalam kitab itu ada bab, ada fasal, ya kan? Ya kan? Ada pasal-pasalnya. Babut toharoh, ya kan? Bab toharoh. Itu pun ada bab babul miyah, ya, utawi iki bab kang mertelaake piro-piro almiyah. Apa itu? Banyu. Almiyah, piro-piro banyu. Itu nanti akan, itu khusus bab toharoh saja, pertama misalnya bahas macam-macam banyu, air. Nanti akan bicara tentang misalnya babul istinja, ada babul wudu, babut tayamumi, ya kan? Ada babun najasat, bab najis-najis, gitu kan?
Gitu kan? Babul ghusl, bab adus, mandi. Itu semuanya dalam tema besar namanya at-toharoh. Di dalamnya ada, untuk memahami toharoh aja itu ada dipecah-pecah. Ya, jadi semuanya itu membutuhkan tahapan, sehingga tidak ada tujuan yang jangan sampai kita berpandangan bahwa mencapai tujuan itu sekaligus, tapi ada tahapan, ada prosesnya. Kemudian ya, peserta didik ini posisinya sebagai subjek. Subjek itu kan pelaku. Dia yang aktif, diberikan peran. Jadi guru ketika mengajar, jangan sekali-kali memposisikan murid hanya sebagai objek. Ketika dia diberikan porsi untuk aktif menggali, mengembangkan diri, mencari sumber belajar, maka dia sedang diperankan jadi subjek. Tapi ketika Anda sedang memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan bimbingan, maka di sisi itu anak dijadikan sebagai objek bimbingan kita. Ini dalam kuliah saya ini kan juga gitu. Ada saatnya Anda saya berikan peran besar jadi subjek. Anda jadi presenter, itu subjek. Anda jadi penjawab, penanggap pertanyaan, itu subjek. Anda membuat PowerPoint, mencari bahan sendiri, itu subjek. Tapi ketika saya lagi ceramah, Anda untuk memahami ide-ide saya, Anda sedang saya posisikan sebagai objek dari pemikiran saya. Tapi setelah sampai ke Anda punya kekuasaan untuk memposisikan diri untuk jadi subjek selanjutnya. Karena ketika Anda berposisi jadi objek, Anda tidak akan pernah lebih dari saya. Ya, Anda harus lebih dari saya. Kenapa? Karena Anda adalah subjek. Subjek apa? Subjek kreatif. Yang Anda bisa mengkreasikan diri. Ya, jadi itu yang saya kira penting ya. Makanya ini ada buku ini yang ditulis oleh Profesor Nur Muhajir, ini dosen pembimbing tesis saya dulu di Jogja pada saat saya S2. Ini beliau menulis buku ini. Ada judul ini, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori pendidikan pelaku sosial kreatif. Ini ada kata-kata pelaku sosial kreatif. Ini siapa? Subjek. Ada kata-kata pelaku sosial kreatif. Anda itu subjek belajar. Sehingga Anda bisa mengembangkan diri menjadi orang-orang yang kreatif, yang melebihi dari instruksinya guru, yang melebihi dari arahannya dosen, begitu ya. Baik, saya kira sudah semua saya tanggapi. Saya akan share screen ini untuk nambahi ya, masih ada waktu sekitar ya berapa menit ini ya, 10 menit atau seperempat jam lah ya. Oke ya. Kita sedang bicara topik komponen pendidikan. Secara umum tadi di awal sudah saya sampaikan, komponen unsur atau faktor pendidikan itu ada lima besaran. Ada tujuan pendidikan, ada pendidik, peserta didik. Ini kita hari ini kan tujuan dan pendidik ya. Peserta didik, alat pendidikan, di dalamnya ada materi, metode, media, evaluasi, dan yang kelima lingkungan pendidikan. Tadi sudah disinggung tentang apa sih fungsi tujuan, memberikan arah kegiatan pendidikan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa tujuan itu sifatnya normatif, karena ada norma di situ. Norma yang apa? Yang mengikat, bahkan bisa memaksa siapapun. Ya, siapapun itu siapa? Ya guru, ya murid, ya semuanya.
untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Ya kan? Kemudian tujuan juga seringkali susah diukur secara langsung karena butuh waktu. Makanya tujuan itu bersifat abstrak karena masih bersifat impian, cita-cita, sesuatu yang akan dituju. Akan kelihatan, dapat diukur, dapat diamati, dapat dirasakan, dinikmati nanti kalau sudah sudah tercapai. Contoh tujuannya agar siswa dapat membaca dengan lancar misalnya. Kayak pasti lancar itu. Nah, nanti ada ukurannya, ada indikatornya, ya kan? Dibuatlah indikator, dibuatlah penanda. Nah, kalau sudah tercapai, anak sudah bisa membaca lancar, itulah kemudian wujudnya. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Apa yang ingin dicapai itu terumuskan pada tujuan. Dalam konteks Indonesia, struktur tujuan pendidikan itu ada 4 secara umum. Tujuan pendidikan nasional, ya ada di mana? Di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Yang kedua, tujuan institusional. Setiap lembaga, institusi punya tujuan, punya visi misi. Ya. Ketiga, tujuan kurikuler. Setiap mata kuliah, setiap mata pelajaran ada tujuan. Ada CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah. Ada CPL makul, ada CPL program studi. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran umum, ada tujuan pembelajaran khusus. Contoh ini, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini fungsi. Tujuannya apa? Bertujuan untuk, nah ini tujuan itu. Ya. Jadi pendidikan nasional itu ada dalam bab 2 pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di bab itu pasal 3 ada rumusan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik agar dia menjadi dewasa. Jadi, kalau ngomong pendidik itu sangat luas, bukan hanya guru, gitu ya. Makanya saya petakan pendidik itu ada 2 macam atau 2 kategori. Yang pertama pendidik kodrat, yang kedua pendidik profesi atau jabatan. Pendidik kodrat itu orang tua yang diberikan mandat oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya. Sekolah tidak sekolah, punya ijazah tidak punya ijazah, orang tua itu sejatinya adalah pendidik bagi anak-anaknya karena kodrat dari Allah. Yang kedua, pendidik karena jabatan atau profesi. Orang yang diberi tugas mendidik di lembaga pendidikan, contohnya saya dosen, ini nomor 2. Makanya dosen itu adalah pendidik profesi. Saya dapat bayaran, saya jadi dosen karena saya sekolah, karena saya mendapat pelatihan, dan saya punya organisasi profesi. Saya masuk ke beberapa organisasi profesi dosen. Ada namanya ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, ada Asosiasi Dosen Pergerakan, ada Asosiasi Dosen Indonesia, ya, macam-macam. Ini ya. Jadi kalau ditanya pendidik itu ya 2 ini. Kalau ngomong guru itu yang nomor 2. Guru, kemudian widya iswara, kiai itu profesi. Meskipun tidak tercantum dalam nama-nama profesi, tapi sejatinya kiai itu menjadi pendidik karena profesi, karena dia mendapat mandat dari orang tua Anda untuk jadi pengasuh Anda, pendidik Anda. Dan kiai menjadi pendidik karena apa? Beliau nyantri sekolah atau mendapat pendidikan di pesantren. Sehingga tidak semua orang bisa jadi kiai, gitu kan? Pendidik harus memiliki kewibawaan. Nah ya,
milik wibawaan. Yang dalam bahasa Yunani, wibawaan itu dengan istilah gesak. Gesak itu dari kata zegen, ucapan, pembicaraan, tutur kata yang dapat mengaruhi orang lain. Pada mulanya, guru itu ucapan. Orang yang pintar ngomongi wong, gitu kan? Jika kalau dia omongannya bagus, maka dia punya wibawa, punya gesak. Dalam perkembangannya, ada dua kategori wibawa. Ada yang disebut dengan Volgen, ada disebut dengan Gehoorzamen. Tadi sudah disinggung sedikit tentang wibawaan. Ini tambahan ya. Volgen adalah penerimaan karena ketulusan. Anda menghormati saya karena tulus. Saya adalah guru Anda. Yang karenanya Anda menghormati saya, bukan karena terpaksa. Sedangkan Gehoorzamen, penerimaan murid atas gurunya karena ada unsur keterpaksaan, karena ada tekanan, karena takut, khawatir, maka muncullah pengakuan kepada seorang dewasa, itu masuk kategori Gehoorzamen. Sifatnya semu. Yang baik yang mana? Ya penerimaan yang tulus, betul-betul menghormati, menghargai, gitu kan? Maka tidak sedikit murid yang kelihatan munduk-munduk menghormati gurunya ketika di hadapannya. Tapi ketika gurunya nggak ada, itu waduh, nggak karu-karuan. Ini sudah ada di sini teorinya. Ada namanya gesak yang di dalamnya ada Volgen dan Gehoorzamen. Tentu yang kita inginkan adalah yang Volgen. Ini akan permanen ini, tidak semu. Ya sampai kapanpun guru-guru Anda akan dihormati oleh Anda karena ada ketulusan penerimaan oleh Anda kepada para guru Anda. Sedangkan yang Gehoorzamen ini semu. Kepatuhan semu, ketaatan semu, penerimaan semu. Sehingga seringkali di belakang akan menjadi orang yang tidak sesuai. Ya. Oke, saya kira tambahan dari saya itu nanti bisa tambahi atau dikembangkan lagi. Anda baca Undang-Undang Sisdiknas ya, silahkan nanti dipelajari lagi Undang-Undang Sisdiknas sehingga akan ketemu banyak hal terkait dengan syarat-syarat pendidik ya, kategori pendidik. Silahkan dibaca di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di-download di internet ada ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan juga silakan ditulis Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sana jelas diuraikan tentang syarat-syarat guru, kompetensi guru gitu ya. Guru itu harus punya 4 kompetensi. Ya. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. 1 kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi personal atau kepribadian, yang keempat kompetensi sosial. Anda harus hafal itu, ya. Jadi ada 4 kompetensi guru. Guru itu harus memiliki kemampuan dalam 4 hal. Kompetensi pedagogik. Guru harus memahami bagaimana mengelola pendidikan, bagaimana melaksanakan pendidikan. Kedua, kompetensi profesional. Anda harus menguasai bidang ilmu Anda. Kalau Anda masuk PAI, maka harus Anda jadi ahli agama Islam. Yang ketiga, kompetensi personal atau kepribadian. Punya akhlak yang baik, punya tata laku yang bisa dicontoh, dan yang keempat, sosial. Anda mampu bergaul, bersosialisasi dengan siapapun. Baik, terima kasih teman-teman. Waktu sudah jam 10 ya. Jam 10. Nanti bisa dilanjutkan melalui belajar lagi. Kita ketemu lagi pertemuan depan dengan topik yang lain. Bapak. Ya. Mau izin bertanya. Untuk pertemuan kemarin yang ketiga sama untuk pertemuan hari ini ada beberapa anaknya nggak bisa absen. Itu gimana nih Pak? Ya saya nggak tahu juga, karena itu sistem. Nggak bisa absen itu, Mbak, bisa jadi sinyal di tempat dia nggak bagus, Mbak. Ya. Berarti itu tetap alfa dong, Pak? Ya saya
belum tentu, belum tahu. Kalau memang dia terlambat sesuai dengan waktu yang saya setting, ya kan nggak bisa absen kapanpun, Mbak. Saya setting di awal agar Anda disiplin ya. Tapi kalau Anda ikut kuliah saya mau selesai Anda baru join pun boleh, Mbak. Jadi bedakan antara hadir dengan ikut mendapatkan ilmu. Ilmu itu hak Anda. Anda mau ikut join kapanpun boleh. Tetapi kalau presensi itu ada waktunya di sistem gitu ya. Tinggi Pak, berarti lain kali harus lebih. Ya iyalah, kan sudah saya ingatkan di grup itu berkali-kali kan. Sudah saya ingatkan. Jadi betul-betul kuliah itu harus siap. Kita semuanya bisa aja bilang, saya nggak bisa gangguan sistem. Kita kan bukan ahli IT, Mbak. Ya kan? Kita kan nggak ahli IT. Yang ada ya apa yang ada itulah yang bisa kita lihat. Kalau ada 47 mahasiswa, 40 bisa absen, 4 orang tidak, itu kira-kira karena apa, Mbak? Karena sistemnya atau karena di orangnya? Kurang tahu, Pak. Jelas kurang tahu, tetapi bisa saya simpulkan karena orangnya. Orangnya dua, mungkin satu karena telat, yang kedua memang sinyal di dia ada masalah gitu kan. Kecuali satu kelas nggak bisa semua lah, baru akan saya katakan ini problem sistem. Paham nggak sampean? Paham, Pak. Iya begitu, kita harus arif dan cerdas menangkap ini. Jangan sampai nanti orang karena bangun tidur terlambat terus bilang aku nggak bisa absen, geger ya. Padahal karena memang dia terlambat join, ya kan? Ini jadi saya tidak bisa serta-merta menyimpulkan gitu. Pokoknya saya akan lihat kalau di kelas ini kok semuanya pada bisa, hanya 1-2 orang nggak bisa, ya ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinan sinyal di dia lagi nggak bagus. Lah kalau bicara sinyal kan siapapun nggak bisa ngatur sinyal, Mbak. Ya, makanya sebelum kuliah ya usahakan kuotanya ada, ya kan? Sinyalnya cari yang bagus, cari posisi yang bagus. Kelihatan sekali kok dari sini. Anda yang sinyalnya nggak bagus kan kelihatan. Saya bisa ngecek itu, delap gitu loh. Termasuk beberapa orang yang nggak bisa videonya dibuka, kayak Anda ini misalnya. Sejak tadi kan Anda videonya nggak nyala. Jangan-jangan Anda juga sinyalnya nggak bagus, gitu kan? Yang Latifah itu loh, ya kan? Jadi, iya, saya lihat sejak tadi kan Anda ngomongnya lancar, tapi videonya nggak pernah dinyalakan, gitu kan? Itu bisa jadi kalau dinyalakan videonya, jadi suara terganggu, mungkin sekali, Mbak, karena butuh kekuatan sinyal, ya. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Mbak. Mohon maaf ya. Silakan di screenshot. Ya, jadi kita harus arif ya, jangan kemudian langsung mengambil keputusan tentang oh ini karena sistem dan seterusnya. Enggak mesti ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri kuliah pagi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.